Oke guys, terkait lagi dengan sepak bola Indonesia U20 ini, yang perlu kalian tahu adalah Indonesia adalah menjadi negara ASEAN yang pertama sebenarnya layak ataupun lolos ke Piala Asia U20 FC 2023 nanti guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian semoga sehat sejahtera, semoga dilimpahkan kalian rezeki yang banyak, dan juga semoga kalian sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke guys, sekali lagi pertamanya saya ucapkan tahniah kepada Indonesia, negara pertama ASEAN yang lolos sebenarnya ke peringkat AFC U20 pada tahun hadapan. Dan juga yang keduanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih STY ataupun Sinteyong kerana sudah berjuang keras sehingga mendapat hasil yang paling maksimal di dalam kejohanan kali ini. Semua menang Indonesia, ketiga-tiga perlawanan menang telak dan juga menang bersih. Begitu guys. Sangat lagi kita masih teruja, kalian masih lagi bergembira, masih lagi terasa debaran ketika perlawanan terakhir menentang Vietnam itu. Pastinya ada yang menitiskan air mata melihat timnas ini lolos secara merit dan juga secara kreditnya ya dalam kejohanan ini. Alhamdulillah, syukur. Saya juga mendoakan sebenarnya semua pendukung Malaysia dan juga Indonesia akan menyokong sepenuhnya ya kepada timnas Indonesia ini, karena kita tahu Malaysia tidak lolos guys. Malaysia berkedudukan di tangga ketiga dalam kumpulan I sebenarnya. Walaupun saya juga sangat mengharapkan Malaysia itu sebenarnya lolos juga sama seperti Indonesia guys, karena Malaysia adalah satu pasukan kesayangan saya yang paling utama, dan apabila tersingkirnya Malaysia, Indonesia sebenarnya adalah pasukan pilihan dan pasukan favorit, pasukan kesayangan saya juga, untuk saya mendukung sepenuhnya ya sebenarnya. Sebab itu saya selalu bereaksi terkait dengan sepak bola timnas Indonesia, dan cinta saya kepada bola sama ada di Malaysia atau Indonesia ini bertambah-tambah lagi apabila pelatih-pelatih dari Korea ini banyak memimpin di ASEAN. Terutama kalau di Indonesia ada Sinteyong, di Malaysia juga sebenarnya ada Kim Pan-gun. Itu pelatih yang mendukung, menyelia ataupun menjadi jurulatih pasukan senior Malaysia pada ketika ini. Kedua-duanya dari Korea Selatan guys. Jadi Malaysia dan Indonesia telah berguru kepada pelatih dari Korea Selatan. Jadi permainan itu sebenarnya hampir sama. Cuma kini Malaysia tidak lolos. Jadi itu tidak mengapa. Mungkin di lain hari, di tahun hadapan Malaysia juga akan lolos. Jadi ada hikmah di sebalik setiap kejadian itu guys. Jom kita simak video pada kali ini. Oke, video ini kita ambil daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali, karena Garuda Space memaparkan sepak bola yang terkini, yang begitu teliti, dan juga banyak info-info yang menarik. Oke, judulnya ialah memukau Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang lolos ke AFC U20. STY buat supporter LGBT merinding guys. Jom tanpa berbasa-basi kita semak video ini. Ini guys gol semangat. Masih lagi terngiang-ngiang kita dengan gol itu. Merinding, momen penggawa Garuda Merinding. Nusantara rayakan kelolosan dengan Momen supporter. penggawa Garuda Nusantara rayakan kelolosan dengan supporter. Ini guys. Suasana haru menyelimuti Gelora Stadion Bung Tomo Surabaya usai timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2023. Jadi guys, sejarah untuk Stadion Bung Tomo ini ya. Inilah sejarah yang tercipta dan paling epik dalam sejarah sepak bola U20 Anda ini diketahui guys. perjuangan Marcelino dan kawan-kawan di laga pamungkas kontra Vietnam tidaklah mudah.
Marcelino, Namun skuad Garuda kapten kan Nusantara Marcelino guys. akhirnya mampu mengunci kemenangan bukan dengan Ferrari skor kayak yang kapten. 3-2. Tercatat laga berlangsung seru karena Garuda Nusantara sempat tertinggal 1-2 di menit ke-78. Beruntung Ini yang- mental mereka mampu Wih. bangkit usai mampu membalik. Yang selepas ketinggalan ini kan, debarannya cukup kuat sebab menit ke-78 guys. Hampir tinggal 12 menit mau habis tuh. Nasib Kedudukan baik. menjadi 3-2. Lewat tandukan dari Muhammad Ferrari dan sontekan Ramadi ini. Tasnim di 10 menit terakhir jelang Dan ini pertandingan gol berakhir. kemenangan. Wah, Stadion Gelora Bung Tomo pun syukur. tidak henti-hentinya bergemuruh. tengok guys, penuh stadion. Ini yang bestnya kalau di Indonesia ini kan, apa peringkat umur pun stadion itu penuh. Memang, Aura euforia Memang amat kental padu terasa lah. di kandang Persebaya No. Surabaya tersebut. padu Usai lah laga, penyokong para nih. supporter menyalakan sinar di handphone mereka Tengok. masing-masing. Semua menyalakan Para pemain lampu kemudian guys. membentuk formasi Wow. lingkaran sembari menghadap ke arah tribun supporter. Para Oh pemain ini lagi, dorang buat bulatan kan untuk meraihkan supporter para kompak menyanyikan lagu penyokong Tanah juga, Airku pada pendukung. momen tersebut. Memang indah lah Suasana haru saat ini. kemudian menyelimuti seisi stadion. Usai momen tersebut, Hoki Coraga dan kolega berkeliling mengitari lapangan untuk berterima kasih kepada supporter yang No. sudah hadir di stadion. Para Berkeliling supporter guys. tidak henti-hentinya Untuk- bergemuruh. Sekedar informasi tambahan, timnas Tengok, di Indonesia semua menang guys. 3 perlawanan menang, 3 poin, gol 9. Vietnam tangga kedua, kalah 1, menang 2, 7 gol. Timor Leste menang 1, dan Hong Kong tidak pernah menang. Indonesia memang U19 finish sebagai juara grup terbaik. F. Adakah akhirnya. Sintayong meraih poin sempurna dengan menyapu bersih semua laga dengan Sinteyong juga lah guys. Mentalitas para pemain timnas Yang- Indonesia yang U19 tulang memang belakangnya. layak diacungi 2 jempol. Oh Mereka inilah tidak lantas gol pantang tuh. arah usai Vietnam U19 sempat mengambil keuntungan. Tiket Piala Asia U23 2023 terasa amat berharga bagi para pemain timnas Indonesia U19. Hadiah tersebut amat layak diberikan kepada para pemain lantaran sudah berjuang selama 90 menit penuh. Dan dalam 3 pertandingan yang semuanya sukses diamankan dengan poin penuh. Yang saya perhatikan kan, setiap gol Indonesia ini banyak yang melalui sondolan juga. Maksudnya pemain-pemain muda nih, bibit-bibit muda nih pakar kepada sondolan ini. Mungkin latihan keras ini dorong buat. Lolos ke AFC U20 2023, ini. timnas U19 Inilah Indonesia jadi lolos tim nih. ASEAN pertama. ASEAN pertama guys, lolos. Ini yang perlu di-highlight Comeback kepada dramatis yang semua. dilakukan pasukan Sintayong atas Vietnam membuat Tapi ini jaringan yang tadi ini jaringan berkelas dunia nih. Jaringan pasukan pertama. Vietnam yang finish sebagai runner-up grup F dengan koleksi 6 poin Memang masih cantik lah harap-harap gol nih. cemas. Bagaimana tidak, timnas U19 Vietnam harus menunggu hasil dari grup lain untuk menentukan lolos atau tidak ke Piala Asia U20 2023 lewat jalur 5 runner-up terbaik. Di lain sisi, istimewanya timnas Indonesia U20 menjadi tim pertama Asia Tenggara yang lolos ke event terbesar di Asia tersebut. Itu Bagi poinnya rival tadi squad guys. Garuda Pertama lainnya, menjadi juara negara Piala AFF U19 2022. ASEAN U20. Timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos karena Malaysia hanya finish sayang di sekali posisi tahu. ketiga grup E. Begitu juga dengan tim-tim lainnya seperti Laos, Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei dan Timor Leste yang juga gagal lolos. Sekarang tinggal Vietnam, Thailand dan Australia yang masih berpeluang lolos. Untuk Australia, mereka baru Thailand akan lolos, laga-laga guys. grup H kontra India, Irak, dan Kuwait pada 14 hingga 18 Oktober mendatang. Resmi, PSSI luncurkan maskot Piala Dunia U20 di Oh, Indonesia. ada maskot sudah. Piala Dunia U20 guys. Ini yang kita nantikan juga.
Bersama Insya dengan Allah saya kegiatan akan Car Free ke Day Jakarta, Indonesia PSSI dan kemungkinannya ya, Kementerian doakan Pemuda guys. Olahraga secara resmi meluncurkan maskot Piala Dunia U20 2023. U20. Dalam peresmian tersebut turut hadir pula perwakilan FIFA, Jamie Yarsa yang merupakan FIFA Turnamen Director, dan Christian Smolzer sebagai FIFA U20 Project Lead. Maskot Piala Dunia FIFA U20 2023 sendiri Oh, apa bernama maskotnya Bajuya ya? atau Badak Jula Cahaya. Badak ya. Sosoknya Wah, terinspirasi dari badak Jawa berjula satu. wih, badak guys. Dia punya maskot nih, badak sama dengan pasukan negeri Sabah punya maskot badak juga. Wow, mantap lah Hewan pemilihan asli dari maskot nih ya. Indonesia. Menariknya, cula atau tanduk milik Bajuya konsepnya bercahaya. Kalau bermain sepak bola bersama anak-anak, Badak saat bergembira, culanya akan menyala semakin terang. Terkait hal tersebut, Wow. PSSI juga berterima kasih ke pemerintah yang terus memberikan dukungan lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Bahkan Menpora juga menyampaikan pesan agar masyarakat mendukung penuh gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Jika event tersebut berjalan lancar, ada harapan Indonesia bisa diperhitungkan pagelaran Piala Dunia Senior. Maksudnya guys, kejohanan tahun depan untuk U20 ini ada U20 Piala Dunia dan satu lagi U20 untuk Piala Asia itu, yang baru layak nih. Dua kejohanan guys. Perwakilan FIFA menegaskan Piala Dunia U20 akan menjadi sejarah bagi Indonesia. FIFA berharap masyarakat antusias dan memenuhi stadion saat event pada tahun depan. Event sepak bola terakbar di dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Ada 6 kota yang jadi tuan rumah, yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, Surabaya, dan Solo. Untuk stadion yang dipakai adalah Gelora Bung Karno. Di mana bagusnya? Sijalak Di Jakarta kah? Manahan Solo, Kapten Di Bali Iwan kah? Dipta, Surabaya kah? Jakabaring, dan Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo kah? Nanti saya akan pilih lah di mana-mana stadion. Meriah tahun depan di Indonesia dengan sepak bolanya. Nah guys, itu dia Indonesia U20 ini sebenarnya adalah negara pertama ASEAN yang lolos ke peringkat Piala Asia tahun hadapan AFC ya, U20 2023. Dan sebenarnya Thailand juga lolos ya, tapi Thailand itu negara yang kedua lolos. Indonesia adalah negara yang pertama lolos karena menang ke semua perlawanan. Jadi apa yang saya dapat amati di sini ialah untuk tahun hadapan ada dua kejohanan, yaitu Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia U20 juga. Dan Indonesia senior juga menghadapi Piala Asia 2023 untuk senior juga. Jadi meriah begitu tahun hadapan ini sepak bola di Indonesia ini. Begitu banyak ya kejohanan-kejohanan. Tapi terpentingnya untuk U20 ini apa yang perlu ialah mereka perlu menjaga stamina bermula daripada sekarang. Pemain-pemain perlu menjaga attitude, perlu menjaga pribadi, perlu menjaga disiplin, perlu menjaga konsistensi setiap cara permainan mereka itu kekal sehingga tahun hadapan. Dan saya juga memandang berat terhadap pertahanan, karena pertahanan ketika menentang Vietnam ini, gol yang dilakukan oleh Vietnam itu juga sebenarnya beberapa kesilapannya bahagian pertahanan. Begitu juga dengan permainan ketika menentang Hong Kong dan juga menentang Timor Leste. Walaupun ketika menentang Timor Leste dan juga Hong Kong itu terdapat satu gol daripada mereka, tetapi sebenarnya kesilapan muda, kesilapan kecil bagian pertahanan itu yang menyebabkan Indonesia dibolosi guys, dibobolkan oleh tim seperti tim Hong Kong itu.
sayang kan, sayang. Satu gol itu pun penting sebenarnya kalau diikutkan dari segi kalau diikutkan poin dan juga gol serta bolos tuh, itu akan diambil kira nanti kalau mengikut selalu liga dalam kumpulan ini. Jadi penting kepada pertahanan timnas Indonesia membentuk keserasian, stamina, dan juga yang saya selalu khawatirkan ialah pertahanan itu perlu cepat turun, guys. Gol Vietnam itu karena pertahanan itu lambat turun ke bawah dan tiada yang attack. Bila counter attack dibuat oleh Vietnam, pemainnya semua berlari laju ke depan, tetapi pemain Indonesia tiada yang mengejar. Di situ kesilapan pertahanan. Tinggal Dimas, Kakang sudah tiada. Jadi perlu diperbaiki ya bagian pertahanan itu. Jika ingin Indonesia itu lagi mantap, lagi padu, bagian pertahanan perlu perbaiki. Untuk bagian gelandang, bagian tengah pula, sebenarnya sekarang ini, ketika ini, saat ini cukup mantap. Zinedine ada dan beberapa pemain lain juga. Arkan itu membantu sebenarnya, itu membantu di bagian pertahanan. Jadi bagian depan juga terlalu ramai juga sebenarnya yang berkualitas tinggi. Ronaldo Kuante, Hoki Caraka, Robani Tasnim, itu semua pemain-pemain yang boleh menggalas tugas, termasuklah Marcelino membantu juga bagian hadapan. Ferrari juga kadang membantu ke depan juga, walaupun Ferrari dia main pertahanan kan. Tetapi ada ketika masanya dia akan turun, dia akan naik ke atas apabila bola mati. Contohnya hasil gol yang kedua itu melalui bola mati. Itu juga poin kepada timnas Indonesia. Sekiranya permain di dalam padang itu tidak menghasilkan gol, maka situasi bola mati itu penting sebenarnya untuk digunakan sebagai medium gol ketika itu. Itu akan menjadi momentum, suntikan semangat jika gol itu terjadi melalui bola mati ini tadi. Seperti sepakan sudut, tendangan bebas, dan macam-macam lagi. Jadi oke guys, itu saja untuk komentar ulasan pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan sepak bola Indonesia U20 ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.